Shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dan Saudara berada dalam keadaan baik, sehat, semakin diberkati dan tetap semangat. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kita akan merenungkannya dengan tema sikap dalam menghadapi masalah. Ternyata ada beragam sikap orang dalam menghadapi masalah. Ada orang yang menghadapi masalah dengan sikap lari dari masalah. Kalau sudah lari dari masalah, maka masalahnya nggak selesai. Ada orang yang menghadapi masalah dengan sikap berputar-putar pada masalah. Kalau hanya berputar-putar pada masalah, maka masalahnya juga nggak selesai. Ada orang yang menghadapi masalah dengan sikap berhenti pada masalah. Kalau sudah berhenti pada masalah, maka masalahnya juga nggak selesai-selesai. Ada orang yang menghadapi masalah dengan sikap berani menghadapinya, dan inilah mental pemenang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, berdasarkan Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, kita akan belajar sikap dalam menghadapi masalah. Yang pertama, kenyataan adanya masalah. Itu pada ayat yang pertama. Bangsa Israel berjalan dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain sesuai dengan titah Tuhan. Lalu sampailah mereka di Rafidin, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum oleh bangsa itu. Nah, inilah masalahnya. Saudara bisa membayangkan di padang gurun dan tidak ada air. Padahal air itu menjadi kebutuhan yang sangat utama. Lalu mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bukankah mereka adalah umat Tuhan? Bukankah Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka? Bukankah Tuhan menyertai mereka? Nah, jawabannya pada bagian firman Tuhan ini ingin memberitahukan kepada kita tentang kenyataan adanya masalah. Siapapun kita, selama kita masih hidup di dalam dunia, kita akan terus-menerus menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Dan yang lebih parahnya lagi, masalah yang satu belum selesai, sudah datang masalah yang lain. Tapi inilah kenyataan tentang adanya masalah. Ini bagian yang pertama. Dan yang kedua, sikap yang salah dalam menghadapi masalah. Sikap yang salah dalam menghadapi masalah adalah bertengkar. Itu pada ayat yang kedua. Ketika bangsa Israel tidak mendapatkan air di Rafidin dan mereka mulai bertengkar dengan Musa. Nah, sikap yang salah dalam menghadapi masalah adalah mencobai Tuhan. Bangsa Israel mencobai Tuhan dengan bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Saudara, mencobai Tuhan pada dasarnya adalah karena tidak mempercayai Tuhan. Sikap yang salah dalam menghadapi masalah adalah bersungut-sungut. Itu pada ayat yang ketiga. Sungut-sungut itu ditanggapi sungguh-sungguh oleh Tuhan loh. Inilah sikap yang harus kita hindari ketika kita menghadapi masalah, yaitu sikap bertengkar, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Karena ketiga sikap ini tidak pernah dapat menyelesaikan masalah. Itu yang kedua, sikap yang salah dalam menghadapi masalah. Sekarang kita akan melihat sikap yang ketiga, yaitu sikap yang benar dalam menghadapi masalah yang diwakili oleh Musa. Nah, sikap yang benar dalam menghadapi masalah adalah berseru kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel sudah mulai marah kepada Musa, lalu apa yang Musa lakukan sebagai seorang pemimpin? Dia memilih untuk berseru kepada Tuhan. Sikap yang benar dalam menghadapi masalah adalah mencari kehendak Tuhan. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, Musa bilang, itu pada ayat yang keempat, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Sebentar lagi bangsa ini akan melempari aku dengan batu. Sikap yang benar dalam menghadapi masalah adalah menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Inilah tiga sikap yang harus kita miliki ketika kita menghadapi masalah, yaitu kita berseru kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan memberi petunjuk kepada Musa apa yang harus Musa buat, yaitu Musa harus memukul bukit batu dengan tongkatnya, dan dari bukit batu itu keluar air. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa siapapun kita punya persoalan. Yang paling penting bagaimana sikap kita ketika menghadapi persoalan. Itu sangat penting. Bagaimana sikap Bapak, Ibu, dan Saudara ketika menghadapi masalah? Sudahkah kita bersikap secara benar? Atau kita masih salah juga bersikap? Kalau kita masih salah bersikap,
Mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami belajar firman Tuhan dan kami mengerti kenyataan adanya masalah dalam kehidupan. Tuhan tolong kami ketika ada masalah dalam kehidupan kami, supaya itu kami boleh bersikap secara tepat. Kami tidak bertengkar, kami tidak mencobai Tuhan, dan kami tidak bersungut-sungut, tetapi kami mau berseru kepada Tuhan. Kami mau mencari kehendak Tuhan dan kami mau menyerahkan masalah kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat bersikap secara tepat, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami pelajari bersama. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti sharing firman Tuhan pada saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.